Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran serta nikmat yang telah Allah berikan pada saya hari ini, sehingga pada kali ini saya dapat membuat sebuah video untuk mempresentasikan hasil proposal saya dari mata kuliah metode penelitian yang diampuh oleh dosen Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Politik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Safitri Imran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi semester 4. Nah, pada video kali ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah landasan teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Di era digital saat ini, media sosial telah berkembang menjadi ruang publik utama di mana individu dan komunitas berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram tidak hanya memungkinkan pertukaran gagasan yang cepat dan luas, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik secara signifikan. Keterlibatan politik dalam ruang online ini menarik perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengingat peran media sosial dan dalam peristiwa politik besar, seperti pemilihan presiden, demonstrasi publik, dan gerakan sosial. Selanjutnya adalah motivasi penelitian. Motivasi penelitian dalam konteks ini kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan mengubah perilaku pemilih melalui media sosial menjadi sebuah fenomena yang perlu dipahami dengan lebih mendalam. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial dalam membentuk dan mengubah opini publik dalam konteks politik. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Pemahaman mendalam tentang media sosial dalam politik. Dengan menganalisis diskusi politik terjadi di platform media sosial, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana opini publik membentuk dan dipengaruhi di era digital. Hal ini sangat penting untuk mengerti dinamika kekuatan informasi di masyarakat ini. Nah, lanjut pada yang kedua, yaitu landasan teori. Di sini yang pertama ada dinamika diskusi politik media. Dalam mengeksplorasi bagaimana media sosial telah menjadi platform utama untuk diskusi politik, diskusi ini akan mencakup pengenalan cara media sosial digunakan oleh politis, partai politik, dan masyarakat sipil untuk komunikasi dan penyebaran informasi. Kami akan menggali lebih dalam tentang pengaruh algoritme media sosial dalam menentukan konten yang muncul di feed penggunaan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi paparan informasi politik dan juga pembentukan opini publik. Selanjutnya, fenomena echo chambers, di mana pengguna cenderung hanya menerima informasi yang mengonfirmasi pandangan mereka sendiri, dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap polarisasi politik. Pentingnya influencer dalam politik juga akan ditelaah, termasuk bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan strategi yang mereka gunakan untuk mempengaruhi pendapat pengikut mereka. Kemudian yang kedua ada pengaruh algoritme media sosial pada opini publik dan diskusi politik. Algoritme tersebut menentukan konten yang muncul di feed penggunaan berdasarkan berbagai faktor, termasuk interaksi pada pencipta echo chambers. Echo chambers ini memperkuat pandangan yang sudah ada dengan memaparkan penggunaan hanya pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, yang dapat meningkatkan polarisasi politik. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana aktor politik dan influencer menggunakan algoritme ini untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan, yang seringkali melibatkan strategi yang direncanakan untuk memaksimalkan visibilitas
dan pengaruh mereka dalam diskusi politik. Nah, kemudian masuk pada pembahasan berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metodologi etnografi untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi pembentukan dan perubahan opini publik dalam konteks politik. Etnografi yang merupakan adaptasi dari etnografi ke lingkungan digital dipilih karena kemampuan untuk mengungkapkan pola interaksi perilaku dan dinamika sosial yang terjadi dalam komunitas online. Kemudian waktu penelitian. Penelitian ini rencananya dilakukan dalam rentang waktu yaitu akan dimulai di awal bulan Maret hingga bulan Mei 2024. Rentang waktu yang dipilih ini akan memberi peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian yang cukup dan tingkat hasil informasi yang relevan dalam pengumpulan data serta penyusunan kesimpulan. Kemudian berikutnya ada situs dan informasi penelitian. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan Twitter, Facebook, dan berbagai forum online yang aktif dalam diskusi politik sebagai situs utama untuk mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini akan meliputi penggunaan aktif yang sering terlibat dalam diskusi politik di platform ini, termasuk penggunaan yang memiliki banyak pengikut dan yang dianggap sebagai influencer atau pembuat opini. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Observasi partisipatif akan dilakukan secara langsung di situs seperti Twitter, Facebook, dan forum online, di mana peneliti akan mengamati interaksi pengguna tanpa mengintervensi. Selain itu, akan dilakukan analisis konten dari postingan, komentar, dan media yang digunakan dalam situs untuk mengidentifikasi tema dan tren utama. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data secara kualitatif adalah proses yang digunakan untuk memahami berbagai jenis data non-numerik seperti teks dari wawancara, catatan laporan, video, atau gambar yang seringkali kompleks dan mendalam. Nah, mungkin pada video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dengan kesadaran penuh menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada di proposal yang saya buat ini dan juga pada video kali ini. Untuk itu saya sangat mengharapkan adanya komentar serta tanggapan balik dari saudara-saudara sekalian atau saudari untuk mengomentari video ini apabila ingin memberikan masukan agar mungkin saya dapat membuat video atau proposal lainnya yang lebih baik lagi. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.